Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Selamat sore rekan-rekan kita yang sedang menyaksikan live. Kembali lagi bersama kami pimpinan ranting Ibnu IWPN Ungadi Luhur di program Ngabuburit sambil live. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rekanita Amanda. Saya selaku host pada Ngabuburit sore hari ini yang akan menemani rekan-rekanita pada beberapa menit ke depan. Oke, untuk Ngabuburit sore hari ini bertema mengoptimalisasi kaderisasi di era pandemi. Nah, sebelumnya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Rekan Rauf. Kepada Rekan Rauf saya persilakan memperkenalkan diri. Terima kasih moderator atau Rekanita Amelia Amanda ya, nama lengkapnya. Rekan kami baik di pelajar Nahdlatul Ulama maupun di Gerakan Pramuka Rekanita Amanda. Sebelumnya saya perkenalkan, nama lengkap Muhammad Rauf Nasrullah, biasa dipanggil Rekan Rauf. Di sini saya diamanai untuk menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Balen, masa khidmat 2019-2021. Alhamdulillah hampir 2 tahun, hampir 3 beberapa bulan ini kami selesai dalam masa jabatan ini. Alamat saya sendiri di Desa Banerejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Aktivitas sehari-hari di Balai Desa Banerejo. Mungkin itu sedikit singkat perkenalan dari saya. Oke, bagaimana kabarnya Rekan Rauf? Alhamdulillah ini sangat luar biasa baik, walaupun di bulan puasa kita menahan dahaga, haus dan lapar, menahan hawa nafsu dan sebagainya, kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita mulai bincang-bincang pada sore hari ini yang bertemakan mengoptimalisasi kaderisasi di era pandemi. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan mengenai apa itu definisi dari kaderisasi. Ya, sebelumnya izin buka masker ya. Oke. Kita sudah berjarak, saya rasa sudah mematuhi protokol kesehatan. Definisi dari kaderisasi sendiri itu bagi kami yaitu cara untuk kita tidak memutus rantai pengkaderan di sebuah organisasi. Karena andai saja di organisasi ataupun di baik kita bicara organisasi andai kata tidak ada kegiatan semacam kaderisasi atau pembentukan kader, nah ini mungkin roda dari organisasi ini akan terputus gitu. Nah, jadi kegiatan kaderisasi ini sangat dibutuhkan dalam semua organisasi. Jadi bukan hanya di organisasi Ekonomi PPNU, melainkan ya semua organisasi saya rasa ini sangat membutuhkan kegiatan yang namanya kaderisasi. Karena untuk biar reorganisasi ini berjalan dengan semestinya dan tidak ada yang namanya putus rantai organisasi seperti itu. Nah, rekan-rekan kita, jadi kaderisasi ini sangat penting sekali bagi semua organisasi, tidak hanya di PPNU saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Rekan Rauf cara mengoptimalisasi kaderisasi di era pandemi ini? Nah, ini memang untuk era pandemi ini dan memang pembuka ya, saya katakan ini pembuka awal ketika kami menjalankan masa khidmat di pimpinan cabang ini sejak bulan Februari 2020 kami dilantik, dan bulan Maret, 1 bulan setelah dilantik itu kami mendapat kabar bahwasanya sudah ada COVID-19 ketika itu. Jadi pada bulan Maret itu di Indonesia ini dibuka atau sudah digembor-gemborkan yang namanya lockdown.
ketika itu. Jadi ini sebuah tantangan besar bagi kami di pelajar NU maupun di PENU dan di PPNU, khususnya di pimpinan cabang Kecamatan Balen ini menjadi sebuah tantangan besar karena mengingat kita baru saja dilantik dan diberi sebuah ujian untuk mengatasi pandemi seperti itu. Jadi memang ya maksimal tidak maksimal, mau tidak mau, untuk kita biar tidak ada putus rantai organisasi ya kita harus jalankan namanya kegiatan kaderisasi seperti itu. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya tetap kita laksanakan, hanya saja caranya yang sedikit berbeda. Kita mengupgrade sebuah cara seperti kemarin yang biasanya kegiatan Makesta di beberapa ranting maupun di kegiatan Makesta di pimpinan cabang sendiri itu biasanya selalu menginap. Nah ini pimpinan cabang kemarin mengadakan kegiatan kaderisasi Makesta, masa kesehatan anggota, ini tidak menginap. Jadi pagi berangkat, malamnya pulang, dan itu pun peserta kita sangat terbatas gitu. Yang biasanya hampir 100 peserta lebih. Nah ini kita hanya batasi 50 peserta, dan itu memang sebagai ujian bagi kami memang. Jadi semakin kita semakin kita lawan, maksudnya semakin kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini malah menjadi sebuah problem bagi kita sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus patuh pada prokes dan juga kita harus tetap menjalankan sebuah program kerja. Nah ini jadi bagi kami pimpinan cabang di masa khidmat kami, di kepengurusan kami, ini sebuah tantangan yang luar biasa karena baru awal kita dilantik dan di situ pandemi datang. Nah seperti itu. Jadi mengoptimalisasikan kaderisasi tetap kita upayakan, tetap kita utamakan. Yang keduanya adalah terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas kader tersebut. Itu yang terpenting. Terima kasih. Oke, jadi di era pandemi ini kaderisasi sangat mengurangi aktivitas kita agar bisa mengoptimalkan pengkaderan di wilayah masing-masing. Yang tentunya selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pengkaderan di dalam era pandemi ini apa saja dari PAC, dari kegiatan yang PAC PPNU Balen lakukan? Ya, terima kasih. Yang jelas kita selalu membuat analisa SWOT nih, yaitu ya intinya adalah kekurangan dan kelebihan. Jadi ya setiap kegiatan pasti kita selalu selain memikirkan yang namanya tujuan utama kita atau hasil akhir dari kegiatan tersebut, kita juga selalu mengkaji resiko terburuk dari kegiatan tersebut. Contoh yaitu kegiatan kaderisasi terutamanya. Jadi kelebihannya untuk kegiatan kaderisasi yang jelas semakin sedikit peserta. Ini ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kasih dari tim-tim fasilitator, entah itu dari PAC maupun dari pimpinan cabang, itu lebih ibarat ilmu lebih mengena karena ibarat belajar kita kan privat kan gitu ya. Jadi yang namanya privat itu pasti siswanya yang sedikit, ya kan, pelatihnya atau gurunya yang selalu aktif, dan di situ ilmu selalu tertularkan dengan enak gitu. Jadi kalau misalkan tidak pandemi itu saya yakin peserta akan lebih banyak daripada yang saat ini. Misalkan bisa 100-an lebih gitu peserta. Nah, di situ proses belajar mengajar pun mungkin ya dari 100% mungkin yang lebih paham atau yang sangat tidak paham mungkin itu presentasinya akan lebih banyak
yang belum paham karena terlalu banyaknya peserta gitu. Jadi kelebihannya ya mungkin kita sangat bersyukur di era pandemi ini kita bisa selalu tetap bisa mengadakan kegiatan kaderisasi dengan jumlah peserta yang dikatakan sesuai dengan quorum dan dinyatakan itu sah gitu, dan lebih efisien karena dengan jumlah peserta yang lebih sedikit. Mungkin itu ya. Oke, untuk pertanyaannya selanjutnya, ini masih pada era pandemi ya. Nah, bagaimana ketika ada seorang kader yang menjadikan pandemi ini sebagai alasannya untuk dia tidak mengikuti sebuah organisasi, terutama organisasi IPNU IPPNU? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, karena kita bicara tentang bagaimana kegiatannya seperti apa, terus mengaktifkannya seperti apa, ranting yang belum aktif diaktifkan itu seperti apa. Nah, ini ketertarikan karena memang untuk saat ini selalu pandemi ini selalu menjadi sebuah selalu menjadi sebuah alasan. Jadi karena pandemi terus kita tidak mau untuk aktif kegiatan, karena pandemi izin pada orang tua pun juga mungkin sulit kan gitu, karena pandemi apa-apa selalu kita batasi, bukan terbatas tetapi kita sendiri yang membatasi, yaitu yang susah. Jadi pembatas itu tidak berasal dari batas itu tidak hanya berasal dari yang memberi batas kan gitu, tapi terkadang kita sendiri yang membatasi diri untuk selalu berproses, untuk selalu melakukan kegiatan. Lah ngapain kegiatan masih pandemi seperti ini? Nah, pandemi ini selesainya kapan kan kita nggak tahu kan gitu kan. Jadi ayo kita jangan batasi diri untuk selalu aktif berkegiatan, untuk selalu berproses dalam kegiatan, dan untuk selalu untuk selalu mengapresiasikan bahasanya diri kita ini berjuang di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama maupun Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ya mungkin juga terhadap ranting-ranting yang mungkin yang belum selalu memberikan alasan untuk pandemi ini sebagai kegiatan, pandemi ini selalu menjadi sebuah problem kegiatan. Nah, ini jangan sampai kita batasi ya kan, jangan sampai kita yang memberi batas tersebut. Walaupun pandemi, saya yakin akan ada solusinya ketika kita mau untuk melakukan. Tapi kalau kita start nanti atau tidak mau melakukan, nah ini akhirnya menjadi sebuah pikiran yang memberhentikan sebuah tindakan kita kan gitu. Jadi ini termasuk sebagai awal atau sebagai motivasi bagi teman-teman di ranting khususnya di Kecamatan Balen ini, yaitu ranting Adiluhur ini, yang walaupun di era pandemi seperti ini, ya ini salah satu cara untuk kita selalu beraktif kegiatan, yaitu melalui media sosial. Nah, ini ranting Adiluhur saya sangat berapresiasi karena mampu menjawab bahasanya pandemi ini tidak sebagai batas untuk kita aktif kegiatan. Jadi jangan sampai memberi batas, jangan memberi batas maksimal kan gitu. Kalau kemarin kalau kita hanya memberi batas maksimal, nah ini kita akan cepat merasa puas. Nah ini ya dapat. Jadi maksimalkan selalu kegiatan dan jangan sampai kegiatan kemarin sudah segini maksimalnya, sudah baik ya kan, sudah baik dan kita sampai situ sudah keren. Nah, tapi jangan sampai menjadikan baik itu sudah menjadikan diri kita puas kan gitu. Selalu tingkatkan kepuasan, selalu tingkatkan kebaikan, dan selalu tingkatkan mutu dan kualitas kegiatan. Seperti itu mungkin. Oke, jadi di era pandemi ini tidak membatasi untuk rekan-rekan kita aktif di organisasi, terutama di organisasi IPNU IPPNU. Nah, benarnya kaderisasi sendiri ini di era pandemi tidak memutus rantai untuk kita cukup mencari kader,
tetapi kita harus memaksimalkan juga sebuah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di era pandemi ini agar organisasi itu tidak kelihatan pasif gitu. Betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari rekan-rekan ITSDM Live di pimpinan ranting Luhur. Nah, ini ada pertanyaan rekan Rauf dari rekan Amin, pimpinan ranting Ibnu Luhur. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh rekan Rauf apabila ada ranting yang dulunya ada tiba-tiba vakum dan karena berkurangnya kader-kader di zaman milenial ini, tentunya di era pandemi ini juga? Langsung kita jawab. Ya, bisa. Ya, yang jelas bukan hanya saya yang melakukan, tetapi adalah teman-teman dari pimpinan anak cabang yang tergabung dalam organisasi pimpinan cabang IPNU dan PPN Pembalen. Jadi hanya saja kebetulan kok saya yang diberikan nahkoda, saya yang diberikan mandat untuk menjadi pimpinannya seperti itu. Jadi yang jelas yang kami lakukan ini, tujuan dari kami di akhir, bukan ya belum akhir, di semester kedua ini di pimpinan cabang tahun 2021 ini yang jelas adalah memaksimalkan ranting. Maksudnya di Kecamatan Balen ada 23 desa dan hampir sekitar 17 desa ini sudah terbentuk pimpinan ranting IPNU dan PPNU. Dan kami juga mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan kita. Tinggal 6 desa, tinggal 5 desa, berarti ada 18 ranting. Tinggal 5 desa ini yang belum terbentuk untuk kita ajukan, untuk kita bentuk, yaitu dari pimpinan ranting sekarang, Sobontoro, Mulyorejo, terus Kedung Dowo dan Kedung Bondo. Nah ini memang kalau kemarin kita bicara sedikit di Kedung Bondo, mohon maaf, Kedung Bondo ini SP-nya habis akhir 2020, yaitu bulan Desember tepatnya. Nah ini memang kita ketika ada reorganisasi namun tidak berjalan, nah ini akan menimbulkan sebuah problem di akhir nanti. Jadi untuk kita melakukan rapat anggota selanjutnya ini karena minimnya kader, nah ini menjadikan sebuah problem. Jadi tindakan dari pimpinan anak cabang seperti itu, yang jelas kita langsung ke pimpinan ranting NU. Jadi di situ nanti ketua NU-nya siapa, langsung kita minta untuk mengundang seluruh kader IPNU dan PPNU, istilahnya mengundang seluruh anak wong NU, anak wong NU yang berada di desa tersebut untuk kita adakan kegiatan rapat anggota. Jadi di situ nanti akan ada kegiatan musyawarah, pembentukan ranting, pemilihan ketua dan pembentukan pengurus, dan yang kita laksanakan. Dan hampir dari 18 ranting ini alhamdulillah memang ada 2 ranting ini yang mengagetkan, yang membuat istilahnya kayak surprise bagi pimpinan cabang sendiri, yaitu mungkin kayak pimpinan ranting pengantin, kayak pimpinan ranting Margomulyo ini ketika saya dulu, entah itu ketika 2015 ketika saya awal masuk di pimpinan cabang, nah ini sulit untuk kita mendirikan pimpinan ranting di pengantin. Dan alhamdulillah kemarin pada bulan Maret akhir ini pengantin melaksanakan pelantikan pimpinan ranting IPNU PPNU. Jadi ini sebuah kejutan bagi kami dan mungkin kita bisa katakan juga hadiah bagi kami, bahwasanya ranting-ranting yang dulunya belum aktif dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menunjukkan taringnya, sudah mulai menunjukkan bahasanya NU ini dan Banom IPNU dan PPNU ini sudah mulai berkembang. Dan harapan kami, doakan saja
di periode kami menyelesaikan misi untuk 23 desa ini semua terbentuk pimpinan ranting IPNU dan PPNU. Ya mungkin itu. Ini sangat luar biasa sekali jawaban dari rekan Rauf. Ini ada pertanyaan lagi dari rekan Nita Arin. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pimpinan anak cabang Balen agar bisa menarik minat bakat teman-teman agar mau berorganisasi khususnya di IPNU PPNU? Ya, terima kasih rekan Nita Arin ya dari Kadiluhur. Jadi memang kita menengok teman-teman kita sampai kanan kiri kita sendirilah ya kan, sampai kanan kiri kita sendiri, mungkin ketika di sekolah atau mungkin ketika kita di desa ya kan, di lingkungan. Nah ini mungkin akan lebih banyak yang tidak mau atau acuh terhadap organisasi daripada yang kita ajak untuk organisasi, betul enggak? Mungkin teman-teman yang ada di sekolahan atau di kampung juga kan, ini akan lebih banyak yang tidak mau untuk aktif berorganisasi. Nah, cara kita untuk menarik ya memang kita tidak mau stagnan atau tidak mau terpaku pada program paten dari IPNU dan PPNU, tetapi kita alihkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum gitu. Seperti kemarin dari pimpinan cabang membuat semacam kegiatan rutin, yaitu kegiatan futsal. Ya, futsal ini sendiri kan sebagai langkah awal kita untuk menarik kader untuk mau aktif berkegiatan di organisasi ya kan, salah satunya dengan kegiatan futsal. Jadi alhamdulillah kemarin hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan futsal itu dan diikuti oleh seluruh kader IPNU dan PPNU. Tapi ya tetap 10 pemain, 5-5, tidak semua pemain ikut di lapangan, tetap kita gantian. Dan insya Allah ke depan juga akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan semacam itu yang nantinya membuat yang sebagai sebagai wadah silaturahmi bagi kader-kader di Kecamatan Balen, khususnya kader IPNU dan PPNU untuk mengapresiasikan dalam wadah tersebut. Kayak kemarin karena kami dari DKAC CBP Kecamatan Balen ya kan, DKAC CBP KPP Kecamatan Balen sendiri pun juga ada wadah tersendiri untuk teman-teman yang pecinta terhadap yang mempunyai hobi PA gitu, atau pecinta alam ya kan, dan juga mempunyai hobi misi kemanusiaan. Maksudnya misi kemanusiaan itu dalam kegiatan kebencanaan. Misalnya ada kegiatan, ada bencana di mana kita selalu terjun untuk membantu, untuk menjadi relawan di lokasi bencana tersebut. Nah itu di DKAC CBP KPP Kecamatan Balen alhamdulillah sudah membentuk semacam wadah TRC atau tim reaksi cepat semacam itu. Mungkin itu sedikit cara kami yang kami sampaikan untuk mengoptimalisasikan kegiatan. Ini ada pertanyaan lagi dari rekan Nita Lintang. Pertanyaannya, kendala apa saja yang rekan Rauf alami ketika melakukan pengkaderan dari sebelum pandemi sampai pandemi ini? Yang jelas kalau kita bicara tentang kendala, memang hampir setiap kegiatan kita selalu ada ya sebuah problem atau sebuah kendala. Nah untuk khususnya di kaderisasi ini ya memang kendala kami adalah kurangnya kita yang biasanya kita diikuti hampir 100-an lebih ya kan, dan saat ini hanya diikuti oleh 50%-nya, yaitu mungkin 50 orang, hanya 50 orang, dan kemarin itu bahkan tidak sampai 50 orang kan gitu. Tapi yang selalu kita tingkatkan adalah solusi kan gitu. Solusi, kalau kita selalu memikirkan sebuah problemnya atau sebuah kendalanya, ya mungkin akan menjadi angan-angan yang akan kita angan-angan, yaitu batasan kegiatan tadi ya kan, kita membatasi kegiatan seperti tadi. Jadi kita selalu membuat
solusi di setiap kegiatan kaderisasi. Contohnya kemarin kita tingkatkan, kita semangatkan untuk ranting semacam membuat kegiatan kaderisasi sendiri. Seperti kemarin yang sudah terlaksana mungkin dari Ngadulur sendiri ya, kemarin ya di bulan November, di bulan November, terus di ranting Bulaklo, di ranting Margomulyo, Bulu, Lengkong. Nah ini bahkan kemarin 3 ranting sekaligus bareng satu tanggal, yaitu dari ranting Margomulyo, Bulu, Lengkong. Dan ke depan ini hampir semua ranting ini alhamdulillah semuanya ibaratnya termotivasi, ibaratnya bahasanya panas kan gitu, karena ranting samping kanan kiri mengadakan kegiatan, kok rantingku kok gak aktif kan, dia punya rasa iri, tapi iri yang positif kan gitu. Kalau iri wes gak aktif wes, nah itu iri yang negatif kan gitu. Jadi ini juga jangan menjadi batas dari pimpinan ranting Adiluhur, karena sudah membuat kegiatan Makesta dirasa sudah memotivasi ranting-ranting Kecamatan Balen. Ini sudah sukses, ini belum, karena kita belum selesai misi dari kita. Jadi selalu membuat iri juga, selalu membuat iri dari ranting-ranting yang lain. Jadi biar ranting-ranting merasa iri yang positif terhadap pimpinan ranting Adiluhur kan gitu. Jadi kalau kita selalu berbicara tentang kendala, mungkin tidak akan selesai kan gitu. Jadi selalu tingkatkan solusi dan selalu bertanya terkait dengan solusi. Kalau teman-teman dari ranting kekurangan solusi atau mungkin yang ada di benak mungkin hanya kendalanya ya kan. Jadi selalu ketika ada kendala langsung berkonsultasi pada pimpinan cabang seperti itu bisa, atau mungkin langsung pada majelis alumni di ranting tersebut, mungkin itu. Ya, terima kasih Rekan Rauf atas